Oke guys, kembali lagi bersama admin ya, masih di alur cerita Unordinary. Sekarang kita masuk ke episode 4. Bagi baru yang mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja, enjoy the story. Di rumah Serafina, terlihat Sera yang lagi leha-leha di kamarnya dan ada pesan masuk. Seperti biasa itu dari John. Mereka pun mengobrol sepanjang hari seperti biasanya yang mereka lakukan di sekolah. Karena kali ini Sera lagi kena hukuman, makanya itu semua dilakukan secara daring. Seharian ini semenjak Sera pergi, John langsung mengalami penindasan yang tiada hentinya di sekolah. Jadi dia mau menenangkan pikiran dengan mengobrol bersama Sera. Mereka mengobrol tentang tugas, kegiatan sehari-hari, sampai bermain game. Singkat cerita, keesokan harinya, John sedang berjalan-jalan di lorong sekolah sambil memegang ponsel yang lagi chattingan dengan Sera. Tiba-tiba dia tidak ngelihat ada Arlo di depannya. Untung gak nabrak ya kan. Dan Arlo lagi-lagi memperingatinya agar tidak meleng saat berjalan. Dan kebetulan Arlo melihat ponselnya John yang sedang chattingan sama Sera. Melihat ini Arlo sangat tidak senang. Dia bersumpah akan menghancurkan ponselnya John agar tidak bisa chattingan dengan Sera lagi. Lagi-lagi John ditindas oleh orang. Kali ini yang menindasnya 2 orang langsung dan John ini tidak bisa melawan. Mungkin mereka lebih kuat dari penindas yang biasanya. Kalau biasanya ya John bisa melawan para pembuli itu. Setelah dirasa cukup, mereka berdua pergi meninggalkan John. John yang kesakitan langsung pergi ke UKS untuk mendapatkan pengobatan. Si dokter pun juga udah capek ngelihat John yang selalu masuk UKS setiap harinya. Dan kali ini dia memperingatinya agar selalu waspada dengan segala situasi ke depannya. Udah lumayan stres gini, mendingan chattingan sama Sera deh. Begitu niatnya John, tapi ternyata ponselnya hancur dong. John yang bener-bener kesel langsung membantingnya biar hancur sekalian lah. Udah rusak nanggung, mendingan hancur sekalian ya kan. Dokter yang lagi nelpon pun dibuatnya kaget. John makin benci dengan situasi ini, terutama dengan 2 orang yang sudah menghancurkan ponselnya. John berniat untuk pergi dari UKS, tapi ditahan. John memaksa pergi, tapi di sini dokter benar-benar kesal dibuatnya. Takutnya nanti John kenapa-napa lagi. Walaupun sebenarnya bukan John ini yang harus dikhawatirkan. Tapi ya, untuk menghormatinya, John memilih untuk menuruti dokter dan menghormatinya dengan istirahat di UKS, agar tidak menimbulkan masalah lagi. Dokter pun terheran-heran dengan kelakuan John selama ini. Singkat cerita, John yang lagi berjalan di lorong sambil memperhatikan kertas nilai-nilainya lagi-lagi dikerjain sama orang sampai kertasnya berceceran. John diam aja menanggapi ini. Di dekat situ ada Remy dan Blake yang lewat. Remy menyadari kalau John ini adalah temannya Serafina tertindas saat ini dan berniat untuk membantunya. John kaget menyadari ini, dia langsung teringat masa lalunya yang membuatnya trauma. Gak pikir panjang, dia langsung memukul Remy tanpa dia tahu kalau itu adalah Remy, Queen SMA Wellstone. John kaget, orang yang dihadapannya ternyata bukan orang yang ada di masa lalunya dan dia langsung meminta maaf. Tapi langsung ditembak laser dong sama Blake. Blake sangat emosi melihat temannya dipukul oleh John. Udah mau menghajar John, untungnya ditahan oleh Remy. Untungnya si Remy ini pemaaf ya kan. Setelah kepergian mereka berdua, John masih sibuk membereskan kertasnya yang berceceran, lagi-lagi dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya. Sambil berpikir, di buku Unordinary, John sangat kagum dengan pahlawannya. Pahlawan itu sadar kalau setiap orang pasti punya sesuatu yang bermanfaat. Tapi itu hanyalah di buku fiksi, sedangkan di dunia nyata, mereka semua nggak ada manfaatnya sama sekali. Malamnya John langsung video callan sama Sera. Sera melihat John ini benar-benar kesal. Kelihatannya di sekolah dia mengalami hari yang sangat buruk. Udah HP-nya hancur, ditembak laser pula dan sebagainya. Di sini Sera sadar dan langsung mengalihkan perhatian John biar nggak marah lagi. Kayak diskusi game lah, diskusi tugas lah, dan masih banyak lagi. Semua itu bertujuan untuk memadamkan John dari kemarahannya hari ini. Kembali ke rumah Sera, terlihat emaknya sudah pulang setelah melakukan perjalanan bisnis. Langsung dia menanyakan kondisi anaknya. Pelayannya menjelaskan kegiatan Sera sehari-hari ngapain aja. Di kamar aja seharian, keluar cuma mau makan. Di kamar pun main game seharian, atau ngobrol sama anak cowok. Mendengar ini, emaknya terlihat sangat kecewa.
Di sisi lain, di kamar Sarah lagi nonton, tiba-tiba kok buffering. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada masalah kayak gini. Sarah mau mengecek routernya di luar, tapi ada emaknya dong, udah datang ternyata. Baru aja datang langsung minta HP, HP-nya disita nih. Akibat laporan pelayannya, emaknya tahu kelakuan anaknya belakangan ini sangat memalukan. Sampai dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang sangat tidak sesuai harapannya. Dan juga ternyata emaknya yang matiin wifi. Jadi mulai sekarang Sarah harus fokus untuk menjalankan hukumannya. Harus melaksanakan setiap tugas yang diberikan dan jangan pernah tutup pintu kamar lagi. Kembali ke rumahnya John, hari ini kelihatannya tidak begitu berat. Nah, gak ganti baju dulu, dia langsung menyalakan laptopnya, berniat mau ngobrol sama Sarah. Tapi si Sarah ini lagi offline. Walah, ya udahlah, main game dulu sambil nungguin dia online. Singkat cerita, udah berjam-jam dia main game. Ternyata si Sarah ini belum online-online juga. Keesokan harinya, John lagi mau menyantap makan siangnya. Seperti biasa ada yang mau jahil dari belakang. Tapi hari ini John benar-benar kesal, malah digangguin. Dengan muka garang, John memperingati orang itu dan pergi meninggalkannya. Di atap sekolah seperti biasa, John mau nongkrong. Kali ini ada terlihat Arlo di sana. Beberapa saat sebelumnya, Arlo lagi melamun di atap sekolah sambil memikirkan sesuatu, yaitu hierarki yang berlaku di masyarakat. Orang lemah ketakutan dengan orang yang kuat, orang yang status kekuatannya sama, saling berteman, dan orang yang kuat sibuk bertarung meraih puncak. Seperti itulah hierarki yang terbentuk secara alami di masyarakat. Orang-orang secara alami akan tertarik ke tempat di mana dia berada. Kecuali John, orang lemah tanpa rasa takut sama sekali. Terlihat John membuka pintu atap sekolah. Di sana udah ada Arlo. John heran, kenapa ada Arlo di situ? Melihat John, Arlo menyadari raut wajah John sama persis dengan raut mukanya di foto 2 tahun yang lalu. Sebentar lagi, John akan membuka sifat aslinya. Arlo memperingatkan kalau atap sekolah ini hanya khusus untuk para royals. Orang lemah seperti John dilarang ke sini, harus turun makan siang di bawah. Tapi John tidak memperdulikan itu. Dengan santainya dia mendekati Arlo dan duduk di sampingnya. John di sini hanya untuk makan siang, mengabaikan peringatan Arlo. Arlo heran kenapa John ini tidak takut terhadapnya, padahal Arlo bisa menghancurkannya secara instan. Menurut John, Arlo gak akan melakukan itu karena gak ada artinya sama sekali. Seorang king, orang terkuat di sekolah menghabisi seorang cripple, apa faedahnya? Dan tidak ada yang memuaskan membantai orang yang lemah dari diri sendiri. Mendengar itu Arlo makin heran, kenapa kok John bisa ngomong begitu? Apakah dia pernah mengalaminya sendiri? Singkat cerita, John selesai makan siang dan turun meninggalkan Arlo. Setelah beberapa percakapan dengannya, Arlo menyadari sebenarnya apa posisi John di sekolah lamanya. Kenapa dia bisa berbicara dengan Arlo tanpa ada rasa takut sama sekali? Dan orang-orang yang memiliki kepercayaan itu hanyalah orang-orang yang sudah pernah meraih posisi puncak. Kembali ke rumah Sarah, dia yang lagi galau mau ngapain, wifi dimatiin, HP disita, ya udahlah rebahan aja. Pelayannya datang dan memberikan Sarah tugas selanjutnya. Selama ini emaknya selalu memberikan tugas yang sangat melelahkan serta meresahkan. Tapi ya mau gak mau nurutlah. Malamnya, di tengah-tengah Sarah mengerjakan tugasnya, dia males. Terakhir kali Sarah mengerjakan tugas pekerjaan seberat ini adalah setahun yang lalu. Saat itu Sarah masih mencurahkan seluruh energinya untuk melakukan hal-hal yang sepele, sampai gagal untuk memahami dirinya sendiri, sampai dia bertemu dan dicerahkan oleh John. Di tengah tidurnya, flashback lagi, melanjutkan episode sebelumnya saat John dihajar oleh Sarah. Setelah konflik mereda di kelas, seperti biasa guru memberikan tugas. Sarah heran di sini, kenapa dia kok bisa-bisanya menghajar John? Kenapa John bisa membuatnya terlihat seperti itu? Dan tak lama, John masuk kelas setelah dari UKS. Tugas kali ini adalah harus menganalisis 3 buku. Setiap buku akan dipresentasikan di depan kelas. Tugas ini harus dikerjakan secara berkelompok dan Sarah satu kelompok dengan John. Sangat apes sekali mereka ini. Mereka ini masih konflik ya kan, dan Sarah di sini menegaskan kalau tugasnya akan dikerjakan sendiri. Jadi John gak perlu ikut mengerjakannya. Walaupun terdengar enak, tapi John menolaknya. Menurutnya John pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk didikte. Tapi Sarah bersikeras untuk melakukan itu.
Dia nggak mau nilai sempurnanya tercoreng karena kebodohan si John. Hari-hari pun berlalu dan singkat cerita, sekarang waktunya presentasi buku pertama. Untuk mencegah John mengacau, Sarah memberinya contekan untuk dibaca saat presentasi, tapi John merobeknya. Dia merasa juga sudah membaca dan yakin akan bisa mempresentasikan semua itu. Sarah mau nggak mau percaya aja sama John, dan saat mereka presentasi, Sarah sudah menyelesaikannya bagiannya dengan sempurna seperti biasa. Saat giliran bagian John, awalnya dia bisa mempresentasikan dengan baik dan benar, tapi makin kesini kok makin kesana, walah hancur dah nih. Singkat cerita, nilai mereka mendapatkan B-. Walaupun itu adalah hasil rata-rata sekelas, tapi Sarah sangat tidak puas dengan hasil ini, sangat tidak sempurna. Sarah sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. John heran kenapa dia kok seperti itu, padahal nilai B- ini John udah senang. John memutuskan untuk menuju ke perpustakaan juga. Dan di perjalanan, dia mendengarkan orang-orang mencibir Sarah gara-gara hanya mendapatkan nilai B- saat tugas sebelumnya. Dan selain masalah presentasi, Sarah juga diomongin habis-habisan. Pokoknya dicari kesalahannya lah. John mendengar semua ini dan menyadari betapa berat beban yang dipikul Sarah. Karena Sarah adalah seorang queen pada saat itu, maka semua mata dan telinga melihat apa yang dia lakukan. Apapun itu pasti selalu dikomentari. Di perpustakaan, John datang dan mengajaknya untuk mengerjakan tugas berikutnya. Sarah yang masih panas langsung menceramahinya. Pokoknya kalau John ini gak mau nurut, nanti bakal dikirim ke UKS setiap hari. John ini heran dengan Sarah. Memangnya buat apa harus dapat hasil yang sempurna? Tujuannya apa? Apakah hanya untuk membuat orang lain terkesan? Sarah juga gak paham dengan pola pikir John ini. Padahal selama dia mau menurut, pasti akan sama-sama mendapatkan nilai yang sempurna. Kenapa kok gak mau nurut? John menjelaskan kalau dia memang tidak mau. Dia gak peduli apa kata orang lain. Dia hanya ingin hidup sebagaimana dia ingin hidup. Pokoknya bodoh amat apa kata netizen yang maha benar. Malamnya sebelum tidur, Sarah memikirkan kata-kata yang dia dengar dari John. Dan menurutnya John ini hanya berdelusi. Keesokan harinya seperti biasa, mereka mengerjakan tugas kelompoknya bersama-sama dan masih aja konflik ya dah. Dan singkat cerita, istirahat. Sarah ingin melihat hasil yang John tulis dan terlihat berantakan. Sarah memarahinya. Kalau nggak ngerti ya tanya, itu fungsinya kelompok. Waktu pun berlalu, diisi dengan kegiatan mengerjakan tugas kelompok. Dan pada akhirnya mereka melakukan presentasi buku kedua. Nilainya dapat A-. Walaupun meningkat dari sebelumnya, Sarah merasa kalau ini masih belum sempurna. John senang dengan hasil ini, menurutnya ini adalah hasil terbaik yang pernah didapatkannya di sekolah ini. Namun Sarah masih aja komplain dan menyesal. Itu membuat John heran. Singkat cerita, Sarah menemukan kejadian di mana John yang ditindas seperti biasa. Dan penyebab kali ini adalah karena John ikut campur dengan pembicaraan dua orang itu yang membicarakan keburukan Sarah. Menurut mereka Sarah ini sangat memalukan. Masa orang seperti itu bisa dijadikan sebagai contoh? John menyanggahnya dan membela Sarah. Menurutnya untuk apa membicarakannya? Memang siapa yang peduli apa yang dia lakukan, berapa nilai yang dia dapat? Memangnya nggak ada kegiatan bermanfaat yang bisa Anda lakukan selain gosip seharian? Dan selama ini Sarah adalah siswa yang paling berdedikasi di sekolah menurut John. Janganlah mengejeknya. Banyak bacot nih anak. Lagi dihajar, untungnya Sarah muncul. Maksudnya apa kan? Membuli rekannya. Melihat Sarah datang, orang itu meminta maaf dan pergi dari situ. Setelah ini mereka pun melanjutkan mengerjakan tugasnya. Mereka pun melanjutkan proyeknya. John bertanya saat ada yang tidak dia mengerti. Sarah pun heran kenapa kok tiba-tiba John lebih jinak ya kan. Singkat cerita, hari presentasi pun tiba. John terlihat sangat gugup, dia hanya ingin melakukan yang terbaik hari ini. Dengan itu maka tidak akan ada lagi yang membicarakan keburukan Sarah. Dan sekarang giliran mereka yang presentasi. Dan akhirnya singkat cerita mereka mendapatkan nilai sempurna yaitu A. John sangat senang di sini, akhirnya bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Walaupun Sarah mempermasalahkan nilai proyek akhirnya, ya kan digabung ya jadinya totalnya A-. Tapi John membujuknya untuk melupakan itu. Sudahlah intinya kita sudah bekerja keras dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayo nongki, gitulah kira-kira. Kali ini baru pertama kali Sarah merayakan keberhasilannya.
Padahal itu bukanlah sesuatu yang sempurna, nilai A minus. Dan di sini Sarah mulai menyadari kalau reputasi itu bukanlah segalanya. Kita harus lebih fokus melakukan apa yang membuat diri kita sendiri senang. Pada akhirnya, John mengajarkan Sarah cara untuk hidup sebagai dirinya sendiri. John adalah inspirasi bagi sosok Serafina. Dia menunjukkan kalau orang terlemah itu mempunyai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada yang tidak berguna. Singkat cerita, Sarah dibangunkan dari tidurnya. Pelayannya mau mengumpulkan pekerjaannya, tapi Sarah ini belum menyelesaikannya. Dan bapaknya juga mengatur Sarah agar wawancara untuk program magang di fasilitas penelitian NXtGen besok. Jadi harus mempersiapkannya malam ini. Sementara itu berpindah ke kondisi John. Dia baru aja pulang sekolah sambil memikirkan keseharian yang telah dialaminya. Bangun tidur, pergi sekolah, dihabisi orang-orang, gitu aja terus menerus, gak ada habisnya. Kenapa dirinya harus mengalami ini? John yang emosinya sudah meledak melampiaskan amarahnya pada Samsak. Menurutnya, semua orang yang ditemuinya dalam hidupnya ini tidak ada yang berharga sama sekali. Mulai dari orang lemah yang gak bisa mempertahankan diri, orang yang merasa dirinya elit, tapi menggunakan kekuatannya hanya untuk hal-hal yang sepele, lalu orang-orang yang hanya punya sedikit kekuatan, tapi dia merasa dirinya boleh melakukan apa saja. Bahkan orang yang paling dipercaya oleh John. Tapi ketika terbayang wajah Serafina, John langsung berhenti mengamuk. Masih ada orang yang berharga bagi dirinya. Setelah mengamuk, dia mengecek laptopnya dan Sarah masih offline. Sudah hampir seminggu sejak mereka berbicara sebenarnya apa yang terjadi di sana. Tapi terlihat bapaknya lagi online dan langsung menelponnya. John melaporkan kalau HP-nya rusak dan sekalian ingin minta salinan buku Unordinary agar bisa menenangkan pikirannya. Walaupun agak sulit ya, karena editor bapaknya John ini sudah menghilangkan semua salinannya. John yang terdengar sedang tidak baik-baik saja, terus ditanyai oleh bapaknya. Tapi John hanya menjawab kalau dia baik-baik saja. Dan gak pakai lama langsung menutupnya. Padahal bapaknya kelihatan mau menyampaikan sesuatu yang penting. Keesokan harinya di sekolah, Ethan heran setelah melihat John. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Arlo sampai John mengubah penampilan serta raut wajahnya. Sama saat seperti dulu di kampung halamannya, New Boston High School.